Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas kata, yaitu verba. Sebenarnya materi ini sudah pernah saya singgung sedikit pada saat mata kuliah morfologi. Kalau kalian masih ingat, coba dibuka lagi filenya mengenai afiks. Jadi nanti ada afiks pembentuk verba, pembentuk nomina, pembentuk adjektiva, itu dipelajari lagi. Oke ya. Saya akan menjelaskan mengenai verba. Verba ini merupakan istilah lain dari kata kerja. Oke, selanjutnya bagaimana ciri-ciri verba? Bisa dilihat di slide ya. Itu coba diperhatikan. Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat. Jadi kata kerja itu kalau dalam kalimat biasanya dia menduduki fungsi predikat. Dilihat di contoh ya, itu ada 3 kalimat yang saya tebal itu merupakan verba. Ada lari, ada belajar, ada menggoreng. Nah, coba dilihat di kalimat pertama, subjeknya pencuri itu, predikatnya lari. Nah, di sini verba menduduki fungsi predikat. Kemudian yang kedua, itu ada subjeknya mereka, predikatnya sedang belajar. Nah, belajar di sini menduduki fungsi predikat. Kemudian di kamar itu sebagai keterangan. Oke, kemudian yang nomor 3, subjeknya ibu, predikatnya menggoreng. Lihat predikatnya menggoreng verba ya. Ikan sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Jadi yang perlu diingat, verba biasanya ya menduduki fungsi predikat dalam suatu kalimat. Oke, tadi ciri-ciri verba yang pertama, verba memiliki fungsi utama sebagai predikat dalam kalimat. Nah, sekarang yang ciri kedua ya, verba ini biasanya memiliki makna ya, menyatakan makna yang pertama perbuatan, kemudian yang kedua ada proses, kemudian yang ketiga ada keadaan. Di mana yang perlu diingat, keadaan di sini yang bukan merupakan sifat ya atau kualitas. Sekarang coba dilihat di contoh ada 4 kalimat. Oke, nomor 1 itu ada verba membelikan. Nah, di sini memiliki makna perbuatan. Kemudian nomor 2 itu merupakan verbanya mengering, ini memiliki makna proses. Sedangkan nomor 3 dan 4 ada verba mati dan verba suka. Nah, ini merupakan verba yang memiliki makna keadaan. Yang perlu diingat, apabila verba ini memiliki makna keadaan, ya, ciri khasnya verba tersebut tidak dapat diberi prefiks ter yang berarti paling, yang memiliki makna paling. Jadi tidak ada termati, kemudian tersuka, itu tidak ada ya. Yang perlu diingat itu. Oke, kemudian selanjutnya ada jenis verba ya. Jadi verba itu dibagi menjadi 2 jenisnya, ada verba transitif dan ada verba tak transitif. Oke, pengertian yang pertama, verba transitif ini adalah verba yang memerlukan nomina ya. Jadi kata kerja yang memerlukan kata benda sebagai objek dalam kalimat aktif, di mana objek tersebut dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Jadi verba transitif itu ada verba, kemudian di belakangnya diikuti oleh nomina atau kata benda. Sekarang coba diperhatikan, ada 3 contoh ya. Saya mulai dari yang pertama. Ada kalimat Andi sedang membersihkan kamar itu. Nah, di situ ada verba membersihkan. Kenapa verba membersihkan ini termasuk verba transitif? Apabila saya membuat kalimat hanya dengan seperti ini, Andi sedang membersihkan. Kalimatnya berterima atau tidak? Tidak berterima kan? Karena membersihkan apa itu perlu penjelasan. Maka dari itu, verba membersihkan di belakangnya pasti diikuti oleh nomina. Dalam hal ini, contoh yang nomor 1 itu diikuti oleh kata benda atau nomina kamar. Ya, sudah ya. Yang pertama tadi verba transitif itu verba yang diikuti oleh nomina. Contohnya verba membersihkan diikuti oleh nomina kamar.
Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, yang namanya verba transitif, ya, verba transitif, nomina yang berada di belakangnya itu biasanya dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Sekarang coba diperhatikan yang nomor 1, itu kalimatnya merupakan kalimat aktif, ya. Kalimat aktif kan ditandai dengan adanya imbuhan me. Andi sedang membersihkan kamar itu. Itu merupakan kalimat aktif. Subjeknya Andi, predikatnya sedang membersihkan, kemudian kamar itu sebagai objek. Ya, nominanya berperan sebagai objek. Oke. Sekarang coba dipasifkan, bisa atau tidak? Kalau dipasifkan bisa, berarti verbanya verba transitif. Sekarang saya pasifkan. Kamar itu sedang dibersihkan Andi. Ya, kamar itu sebelumnya pada kalimat Andi sedang membersihkan kamar itu berfungsi sebagai objek. Tapi begitu dipasifkan, dia berfungsi sebagai subjek. Jadi, kalimat pasifnya kamar itu sedang dibersihkan Andi, subjeknya kamar itu, sedang dibersihkan sebagai predikat, kemudian Andi sebagai objek. Contoh lain lagi yang nomor 2. Ada verba transitif mencintai. Kalau saya membuat kalimat rakyat mencintai, seperti itu aja, itu kalimatnya kurang berterima. Karena mencintai siapa, mencintai apa itu harus dijelaskan. Makanya di belakang kata mencintai, verba mencintai, di belakangnya ada nomina. Nomina apa? Pemimpin, ya. Nah, itu ada kalimat di bawahnya, itu merupakan pembuktian bahwa nomina yang berada di belakangnya verba itu dapat berfungsi sebagai subjek apabila kalimatnya pasif, ya. Begitu juga dengan nomor 3, ada verba memperbaiki. Itu merupakan verba transitif karena membutuhkan nomina di belakangnya. Memperbaiki apa? Kalau saya membuat kalimat ayah memperbaiki, begitu saja kalimatnya tidak berterima, ya. Jadi perlu diperjelas lagi memperbaiki apa. Nah, dalam hal ini memperbaiki mobil, nominanya mobil. Di bawahnya itu merupakan pembuktian bahwa nomina mobil ini dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Oke ya, selanjutnya jenis verba yang kedua ada verba tak transitif, ya. Jadi kalau verba tak transitif itu kebalikannya dari transitif. Kalau transitif tadi verbanya memiliki nomina di belakangnya, ya kan? Di mana nomina tersebut dapat menjadi subjek apabila kalimatnya dipasifkan. Nah, kalau verba tak transitif di situ kebalikannya, berarti verba yang tidak memiliki nomina di belakangnya, di mana nomina tersebut berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Jadi kebalikan dari verba transitif. Sekarang coba dilihat ya, ada 3 contoh. Yang pertama, itu ada kalimat ayah sedang mandi, di mana kata mandi itu termasuk ke dalam verba tak transitif. Kenapa? Karena kalau saya hanya membuat kalimat ayah sedang mandi, itu pun berterima, tanpa perlu ada nomina di belakang kata mandi. Beda halnya dengan yang tadi, yang contoh verba transitif. Ayah memperbaiki. Nah, kata memperbaiki itu memerlukan nomina, karena memperbaiki apa? Itu harus dijelaskan. Oke, kemudian yang kedua, ada kalimat hari ini kami bekerja. Verba tak transitifnya ditunjukkan oleh kata bekerja. Ya, itu juga tidak memerlukan nomina di belakang kata bekerja karena saya membuat kalimat seperti itu saja sudah berterima. Hari ini kami bekerja tanpa saya harus menjelaskan bekerjanya dengan siapa, bekerjanya seperti apa. Nah, kemudian coba diperhatikan yang nomor 3, ini contohnya sedikit berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3 ada kalimat bajunya berwarna kuning. Verba tak transitifnya ditunjukkan oleh kata berwarna. Bu, tapi di belakangnya kata berwarna itu ada kata kuning, di mana kuning tersebut merupakan kelas kata benda atau nomina. Bukannya ini verba transitif ya, gitu ya. Nah, mari sekarang kita analisis. Tadi kalau verba transitif, nomina yang di belakangnya
verba dapat menjadi subjek apabila kalimatnya dipasifkan. Nah, sekarang kalimat bajunya berwarna kuning itu merupakan kalimat aktif ya. Perlu diingat kalau kalimat aktif itu biasanya ditandai dengan imbuhan me dan imbuhan ber. Oke. Ada kalimat aktif bajunya berwarna kuning, saya pasifkan. Tadi katanya kalau verba transitif apabila dipasifkan nominanya dapat menjadi subjek. Sekarang kita pasifkan. Apakah kata kuning di sini dapat menjadi subjek? Kemudian saya pasifkan ya. Kuning di warna bajunya. Oke, dari situ terlihat bahwa kalimatnya tidak berterima ya. Ditandai dengan tanda bintang. Jadi kalau di buku kalian baca kemudian ada tanda bintang di depan, itu menunjukkan bahwa kalimatnya tidak berterima. Nah, karena tidak berterima berarti analisis untuk transitifnya gagal. Kalau tidak diterima berarti di situ verbanya termasuk verba tak transitif. Jadi kata berwarna itu termasuk ke dalam verba tak transitif. Oke ya, itu tadi penjelasan saya mengenai verba, ciri dan jenisnya. Semoga ini dapat dipahami oleh kalian semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.